Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Anjani, NIM 018 dari kelas Teknologi Industri Pertanian A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori tayamum. Secara etimologi, tayamum berarti sengaja. Adapun secara terminologi adalah sengaja menggunakan debu yang suci untuk mengusap muka dan telapak tangan dalam konteks beribadah kepada Allah. Sedangkan menurut Kahar Masyhur di dalam buku sholat, wajib menurut mazhab yang 4 kata tayamum menurut bahasa Arabnya ialah al-qasad yang artinya sengaja. Adapun menurut syara, tayamum berarti menyapu muka dan 2 tangan dengan debu yang menyucikan menurut cara tertentu. Syafi'iyah dan Malikiyah menambahkan kaidah ini dengan niat karena ia termasuk rukunnya, dan cara pengusapannya yaitu hanyalah meletak tangan di tanah atau debu yang menyucikan. Bertayamum disyariatkan di waktu ketiadaan air atau tidak boleh memakainya dan ada sebab yang memerlukan demikian. Tayamum tersebut ditetapkan berdasarkan dalil, baik dari Al-Quran dan hadis Rasul, serta ijma para ulama. Oleh karena itu, tayamum ialah mengusapkan tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi sebagai rukhsah, keringanan untuk orang yang tidak dapat menggunakan air karena beberapa halangan atau uzur. Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tayamum ada 2. Yang pertama, Al-Quran. Adapun ayat-ayatnya dalam sebagai berikut. Yang pertama surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." Yang kedua, surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." Yang kedua, hadis. Adapun hadis-hadisnya yaitu 1. Hadis riwayat Aisyah, 2. Hadis riwayat Abdurrahman, 3. Hadis riwayat Ammar bin Yasir, 4. Hadis riwayat Abu Hurairah, 5. Hadis riwayat Abi Zarin, 6. Hadis riwayat Bukhari. Adapun syarat tayamum: 1. Bertayamum dengan tanah, 2. Menggunakan tanah yang suci tidak terkena najis, 3. Tidak pernah dipakai sebelumnya untuk tayamum yang fardu, 4. Murni dari campuran yang lain seperti tepung dan seumpamanya, 5. Mengkosot atau menghendaki berniat bahwa sapuan dengan tanah tersebut untuk dijadikan tayamum, 6. Masuk waktu sholat fardu, 7. Bertayamum tiap kali sholat fardu tiba, 8. Berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam mencari arah kiblat sebelum memulai tayamum, 9. Menyapu muka dan 2 tangannya dengan 2 kali mengusap tanah tayamum secara masing-masing atau terpisah. Dan yang terakhir, ke-10, menghilangkan segala najis di badan terlebih dahulu. Adapun fardu tayamum: 1. Niat. Orang yang hendak melakukan tayamum haruslah berniat terlebih dahulu karena hendak melakukan sholat atau sebagainya, bukan semata-mata untuk menghilangkan hadas saja, sebab sifat tayamum tidak dapat menghilangkan hadas, hanya diperbolehkan untuk melakukan sholat karena darurat. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat, tertib, artinya mendahulukan muka daripada tangan. Adapun hal-hal yang membatalkan tayamum ialah 1. Salah satu yang membatalkan tayamum ialah semua yang membatalkan wudhu, yaitu yang A. Keluar sesuatu dari 2 pintu atau dari salah satunya, baik berupa zat ataupun angin, yang biasa ataupun tidak biasa, seperti darah, yang baik keluar itu najis ataupun suci.
Yang B. Hilang akal. Yang C. Bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Yang D. Memegang atau menyentuh kemaluan, kubul atau dubur dengan telapak tangan atau dengan bagian dalam jari-jari yang tidak memakai tutup, walaupun kemaluannya sendiri. Yang kedua, orang yang bertayamum karena berhadas besar tidak akan kembali berhadas besar, kecuali bila ditimpa yang mewajibkan mandi. Yang ketiga, hilangnya uzur yang dapat memperbolehkan tayamum seperti mendapatkan air setelah sebelumnya tidak membatalkannya. Yang keempat, mampu menggunakan air setelah sebelumnya tidak mampu menggunakannya. Yang kelima, murtad. Sekian dari materi tersebut. Di sini saya akan mempraktekkan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayamuma istibahati sholati fardalillahi ta'ala.